saya percaya bahwa setiap orang, setiap kita, entah yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, entah hanya Kristen cuma di KTP atau tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik itu kita maupun anak-anak kita, sampai kepada orang tua. Semua orang memiliki masalah, betul Bapak Ibu? Dari cara Bapak Ibu lihat saya saja, Bapak Ibu sedang punya masalah begitu banyak. Dan saya percaya kita tidak dapat memungkirinya, bahwa seringkali ada kalanya masalah atau tantangan yang datang dalam kehidupan kita itu mengakibatkan sehingga kita hidup dalam kekhawatiran, betul ya? Kita hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Contoh, ketika Bapak Ibu dan saya kebutuhan untuk membayar sesuatu dan uang belum ada, saya percaya akan mengakibatkan kekhawatiran, akan mengakibatkan ketakutan. Itu tidak dapat dipungkiri. Semua kita setiap hari, setiap saat berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi saya juga percaya bahwa ketika Bapak Ibu hadapi seperti ini, itu bisa mengakibatkan kekhawatiran, tapi sebaliknya bisa mengakibatkan Anda dan saya beriman. Anda dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anda dan saya akan mengalami kemenangan yang luar biasa atas masalah kehidupan. Dan memang kita tidak bisa mengelak yang namanya masalah. Masalah itu sudah setua manusia. Masalah datang untuk membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan semakin membawa Anda, atau sebaliknya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tergantung dari sisi kita melihatnya. Apakah kalau Bapak Ibu melihat dari sisi kekhawatiran, sisi ketakutan, kecemasan yang membuat kita jauh. Tapi kalau membuat kita semakin beriman, semakin percaya bahwa Tuhan menjaga dan mendampingi kita, saya percaya itu akan membawa terobosan yang besar dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa tidak bisa dielakkan, bahwa masalah akan selalu datang dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus punya solusi bagi kita. Alkitab punya solusi bagi kita, agar kita tidak lagi khawatir, agar kita tidak lagi takut, agar kita tidak lagi cemas dalam menghadapi setiap masalah. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Berapa banyak yang mau bebas dari kekhawatiran? Haleluya. Kita lihat dulu Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan itu makan, pakai, semuanya Bapa di sorga tahu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayat 33 dimulai dengan kata, tetapi carilah. Meniadakan semua ayat yang dari atas itu. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena
Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak yang mau bebas dari kekhawatiran? Tadi saya memulai dengan semua orang, baik anak-anak, orang tua, semuanya memiliki yang namanya masalah yang berbeda-beda. Dan masalah yang berbeda-beda itu akan mendatangkan yang namanya kekhawatiran, kecemasan, sehingga membuat orang mudah sakit, membuat orang mudah marah, mudah tersinggung, bahkan tidak membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya percaya kita punya posisi untuk memilih, untuk berdiri, sehingga melawan roh kekhawatiran dan menang di atasnya. Nah, ayat yang tadi kita baca mengenai kekhawatiran, kalau kita perhatikan dalam ayat tersebut, ini merupakan khotbah Tuhan Yesus, yang Yesus sampaikan kepada orang banyak. Yesus menekankan bahwa mereka tidak khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa Tuhan berkata jangan kamu khawatir itu sampai 4 kali, saudara. Pada ayat 25 disampaikannya 2 kali. Ada di ayat 31 dan pada ayat yang ke-34. 4 kali Yesus sampaikan, kalau seorang bapa memberitahukan kepada kita, jangan begini, jangan gini, berkali-kali, maka itu penting. Nah, kalau Bapa kita saja mengingatkan kita, supaya kita menghindari daripada bahaya, menghindari kegagalan, menghindari daripada saudara dan saya salah memilih, apalagi Bapa di sorga lebih baik daripada Bapa di dunia. Amin. Dan Tuhan bicara kepada kita, menunjukkan bahwa Yesus begitu menaruh perhatian terhadap hal kekhawatiran. Karena ini pembunuh iman. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kekhawatiran itu pembunuh iman. Ketika Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu nggak punya iman. Ketika Bapak Ibu khawatir, maka akan muncul kecemasan, akan muncul ketakutan. Dan mereka akan membangun sebuah kompleks di mana mereka akan bermukim bersama-sama. Sulit kalau Bapak Ibu tidak melawan dengan iman. Sulit kalau Bapak Ibu tidak memposisikan hati kita dengan benar. Dan khawatir itu adalah sebuah sikap gelisah. Khawatir itu adalah sikap kecemasan dan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi secara pasti. Wah, nanti besok seperti apa ya? Kemudian Bapak Ibu mikir. Ketika Bapak Ibu mikir, kalau laki-laki mikir dengan hitung-hitungan, uang cukup atau tidak gimana. Tapi kalau perempuan mikir, dengan taruh bunga ini, nanti kalau begini. Mikirnya tambah ruwet, saudara. Dan kekhawatiran itu adalah sikap gelisah. Sikap kecemasan, sikap kita takut terhadap sesuatu yang belum terjadi secara pasti. Bagaimana menghadapi hari besok? Belajar percaya bahwa Tuhan yang pegang hari esok. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan telah menyediakan masa depan yang pasti kepada kita. Untuk apa kita khawatir? Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Tadi ayat kita baca, burung di udara diberi makan oleh Bapa di sorga. Tidak pernah menabung, bahkan bunga yang ada di padang didandani dengan begitu indah. Dan hari ini dia berbunga, besok paginya layu. Jadi orang yang khawatir sama halnya, orang itu mencemaskan sesuatu yang belum pasti terjadi. Untuk apa Bapak Ibu bisa menerka-nerka sesuatu yang belum Bapak Ibu jalani? Untuk apa kita perlu khawatir kepada sesuatu yang belum terjadi? Amin. Makanya kekhawatiran itu diibaratkan seperti Bapak Ibu dan saya, kita membuka payung sebelum ada hujan. Itu lucu misalnya. Hari panas terik, tapi Bapak Ibu membuka payung. Jarang ya, ada orang yang memang pakai payung pada waktu panas, tapi kan itu sesuatu yang jarang. Ya, yang kita memakai payung ketika ada hujan. Nah, sama juga, kekhawatiran itu seperti kita membuka payung sebelum ada hujan. Dan belum pasti apa yang kita khawatirkan atau cemaskan itu akan terjadi kepada kita. Kita lebih banyak menderita hal-hal yang sebuah khayalan daripada oleh kenyataan. Bapak Ibu jangan banyak khayalan. Ya, kekhawatiran itu dibangun karena sebuah khayalan, sebuah mimpi-mimpi yang sia-sia kalau saya katakan seperti itu. Sesuatu yang belum terjadi secara pasti, lalu kita tebak-tebakan, sehingga akhirnya kita mulai khawatir. Kata janganlah itu artinya sebuah larangan keras.
janganlah kamu khawatir. Kata jangan itu sebuah larangan daripada Tuhan Yesus. Bahkan saya katakan itu larangan keras. Artinya kamu nggak boleh lewatin batas ini. Kalau kamu lewatin itu nggak bagus untuk kamu. Itu akan menghilangkan iman kamu, itu akan membuat kamu sakit. Artinya Tuhan Yesus melarang dengan keras untuk kita khawatir. Dan saya percaya bahwa setiap larangan yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, bos kita, pemimpin kita, itu pasti ada alasannya. Benar? Tidak mungkin melarang karena tidak ada alasannya. Nah, kamu jangan begini ya. Kalau kamu begini, nanti begini. Kamu jangan lewat jalan ini ya. Berbahaya untuk kamu. Kamu jangan ambil pekerjaan seperti ini. Bahaya untuk kamu. Kamu jangan bergaul dengan orang yang seperti ini. Nanti nggak bagus untuk karakter kamu. Ketika melanggar ya, pasti ada hal yang akan kita alami. Setiap larangan pasti ada alasannya. Dan setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Haleluya. Contoh, kenapa Tuhan, contoh lagi, bukan kenapa Tuhan. Kenapa misalnya ketika Bapak Ibu naik pesawat, dan selalu ada pengumuman dari pramugari atau pramugara, bahwa kita tidak boleh mengaktifkan HP. Tidak boleh mengaktifkan barang-barang elektronik di dalam pesawat. HP itu harus kembali ke ke posisi off, harus dimatikan. Kenapa? Karena dapat mengganggu sistem navigasi pesawat yang bisa berakibatkan tentang kecelakaan jika kita langgar. Betul Bapak Ibu? Sebuah larangan itu pasti ada alasannya. Dan larangan itu akan mengakibatkan sesuatu yang akan mencelakakan kita. Contoh, kalau Bapak Ibu punya motor, punya mobil, ketika kita sampai di SPBU, tempat pengisian bahan bakar, maka ada tanda larangan di situ. Yang dikatakan begini, jangan merokok. Dan saya lihat beberapa kali di YouTube dan sebagainya, ketika orang lagi, ya, mereka sedang lagi ngisi di SPBU, isi bensin, di dalam mobil itu beberapa lagi merokok, tiba-tiba terjadi kebakaran. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bahwa larangan itu sebenarnya ketika Bapak Ibu ikuti, maka itu akan menjaga batasan kita. Tapi ketika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Demikian juga Tuhan Yesus. Kenapa Yesus melarang kita khawatir? Ini adalah alasannya. Yang pertama adalah adanya jaminan pemeliharaan Bapa. Ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, kok ada banyak larangan ya? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tujuannya adalah supaya kita ada dalam jangkauan berkat-berkatnya. Tuhan melarang kita bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan melarang kita supaya kita ada dalam jangkauan berkat-berkatnya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan melarang kita supaya kita ada dalam jangkauan berkat-berkatnya. Kenapa Yesus melarang kita khawatir? Karena ada jaminan pemeliharaan Bapa kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 32, firman Allah berkata begini, karena ada jaminan pemeliharaan Bapa kita. Alkitab berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Yang kita khawatir itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Bapa di sorga berkata begini, aku menjamin hidupmu. Seperti Tuhan jamin burung di udara, seperti Tuhan pelihara sebuah bunga yang hari ini mekar dengan indah. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau itu saja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya, kamu jauh melebihi burung-burung itu. Kamu jauh melampaui bunga bakung itu. Lalu Alkitab berkata, untuk apa kita khawatir? Jangan kita khawatir. Jadi orang yang mau, Yesus melarang kita tidak perlu khawatir, karena ada jaminan pemeliharaan Bapa kita di surga. Kalau Bapak Ibu sudah hafal Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Keadaan Bapak Ibu dan saya, seperti doa saya tadi, mungkin belum dia jalan keluar, mungkin belum disembuhkan, mungkin belum dipulihkan,
situasi begitu sulit, dan Bapak Ibu rasanya belum ada jawaban, ingat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika Bapak Ibu tidak sungut-sungut, tapi membalikan sungut-sungut jadi ucapan syukur. Ketika Bapak Ibu tidak ngomel, tapi Bapak Ibu hanya ambil dalam waktu-waktu doa, maka saya percaya bahwa kebaikan akan mengikuti saudara. Sehingga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan Bapak Ibu, saudara dan saya, setiap waktu harus punya sebuah kesadaran pribadi bahwa Tuhan telah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Kalau kita ini anak Tuhan, maka masa seorang bapak nggak kasih anaknya makan? Saya hampir tiap hari tanya anak perempuan, tanya anak laki saya sudah makan belum? Tanya anak perempuan saya, kamu udah makan belum? Kalau bilang sudah, ditanya lagi makan apa? Bayangkan saudara ya, bukan cuma sudah lalu puas, tapi bapak tanya, makan apa hari ini? Hampir tiap hari ditanya, kalau nggak puasa ditanya, pagi udah makan belum? Siang sudah makan belum? Malam sudah makan belum? Kalau makannya terlambat, bahkan ditegur, jangan makan terlambat, harus makan tepat waktu. Apa-apa di dunia aja punya perhatian seperti itu. Alkitab katakan Bapa di surga lebih baik daripada Bapa di dunia. Lalu untuk apa kita khawatir? Problemnya Bapak Ibu bisa lihat Bapa di dunia face to face, tapi Bapa di surga kita nggak lihat. Tapi Alkitab katakan kekristenan itu bukan lihat baru percaya, tidak lihat namun percaya. Kita percaya terhadap janji-janjinya, firman Allah itu nyata. Tuhan mengadopsi kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Kalau kita anak-anaknya, saya percaya ada pemeliharaan Bapa yang sempurna atas hidup kita. Sehingga kita nggak perlu takut dengan hidup ini. Dan sebagai anak, saya percaya tidak mungkin Bapa di sorga membiarkan kita menanggung atau menghadapi masalah seorang diri. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang anak Bapak Ibu diperlakukan dengan tidak adil, dipukulin oleh orang yang Bapak Ibu tidak kenal, lalu Bapak Ibu katakan gak apa-apa. Saya percaya ibu-ibu pasti akan ngomel, ibu-ibu pasti akan cerewet, bapak-bapak pasti akan keluar dan akan marah. Ya, saya ingat berapa kali saya pernah cerita kepada saudara, anak saya pulang, ya, dan gurunya bilang ini, dia kunci pintu dan dia katakan mama dan adiknya nggak boleh masuk. Lalu saya ingat waktu itu dia masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Anak saya Chris. Dan dia berkata, Papa, sekarang ini Papa jangan pakai pendeta Papa dulu. Terus saya lihat dia, jarang anak itu marah, saudara. Lalu dia katakan, Papa pakai taekwondo Papa saja. Papa besok ke sekolah. Lalu saya tanya, kenapa? Besok ke sekolah, Papa pukulin guru saya. Loh kenapa? Guru saya bilang saya dengan perkataan yang kami nggak pernah ucapkan kepada anak-anak. Dia katakan saya tinggalkan pendeta saya, pakai taekwondo. Saya ngomong kepada dia, oke, besok Papa datang ke sekolah. Benar, besok jam 8 saya datang ke sekolah, saya lapor di kepala sekolahnya, saya mau ketemu guru ini karena dia ngomong ini ke anak saya. Dan saya minta Bapak tolong urusin. Tapi saya mau ketemu dulu gurunya. Karena saya sudah janji dengan anak saya. Saya naik ke lantai 2 atau lantai 3 sekolahnya, saya ketok pintunya, dan ketika anak saya lihat saya datang, langsung mukanya tuh berubah, saudara. Dia senang, dia di paling belakang, dia senang. Dia berdiri agak tegang, tapi paling senang. Saya panggil gurunya dan saya katakan, Pak, Bapak ngomong ini ke anak saya. Nggak boleh, Pak. Bapak sebagai guru harus didik. Nggak boleh ngomong perkataan-perkataan yang tidak membangun ke anak. Dia masih bisa bilang, oh, saya nggak ngomong ke Chris, Pak. Saya ngomong ke siapapun. Karena Bapak guru, Bapak harus mengajar anak-anak punya etika yang baik. Salah satunya dengan membicarakan perkataan-perkataan yang baik bagi mereka. Saya bilang, saya ini pendeta, Pak. Dan saya juga didik jemaat sama dengan Bapak. Porsi kita, Bapak di sekolah. Saya misalnya di gereja dan mendidik itu banyak orang. Kita tidak boleh ngomong sembarangan. Setelah itu, dan saya minta supaya hari ini Bapak ketemu Chris dan kepada teman-teman Bapak minta maaf kepada mereka. Dan saya akan tunggu dengar besok anak saya lapor bahwa Bapak sudah minta maaf dari mereka. Kalau tidak besok saya datang lagi. Setelah itu saya turun ke kepala sekolah dan saya lapor ke wali kepala sekolah, saya sudah ketemu dengan gurunya. Saya pulang. Ketika
Sorenya anak saya pulang, dia katakan, "Papa keren." Saya bilang, "Kerennya apa?" "Gurunya udah minta maaf, Papa. Sudah ketemu juga kepala sekolah. Dan kepala sekolah bilang kepada dia, kamu nggak boleh lagi lakukan ini kepada murid-murid terakhir." Dan bebas. Bapak saja bela anaknya, tidak dipukulin, cuma ngomong. Saya datang ke sekolah. Saya ingat anak saya Charity waktu masih kecil, playgroup kalau nggak salah. Saya ingat hari Senin, saya lagi di rumah, lagi hari off, dia pulang dan dia masuk, dia nangis. Saya tanya, "Kenapa kamu nangis?" "Ibu guru tempeleng saya." Langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya hilang, saudara. Saya bilang, "Ayo naik ke mobil lagi, ke sekolah." Waktu sampai di sekolah, saya marah-marah, saudara. Mulai dari semua guru-guru yang nggak tahu apa-apa, kepala sekolah datang juga, saya marahin. Sampai gurunya datang, yang anak gurunya, wali kelasnya Cherry datang gemetar di depan saya marahin. Setelah saya marah-marah, baru saya kaget. Saya pakai celana pendek dan kaos di rumah, saudara. Ya, saya percaya bahwa orang tua ya pasti akan bela anak-anaknya. Sebagai anak, tidak mungkin Bapak membiarkan kita menanggung, menghadapi masalah seorang diri. Dia pulang nangis karena dia butuh bantuan papanya. Anak saya katakan, "Papa jangan pakai pendeta Papa dulu. Pakai taekwondo by Papa." Suruh saya mukul itu gurunya. Saya percaya bahwa Bapak kita di sorga lebih baik daripada Bapak di dunia. Bapak kita di sorga lebih baik dari saya. Lebih baik daripada Bapak kita di dunia. Dia akan bela saudara. Dia tidak akan membiarkan kita hadapi masalah seorang diri. Lalu untuk apa khawatir? 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Sebab pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar." Artinya Tuhan mendampingi kita, memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Itu berarti sebagai Bapa yang baik, Ia pasti akan memberikan segala hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Yesus itu Bapakku, Dia pasti memberi yang terbaik bagiku. Aku tidak perlu khawatir. Haleluya. Matius pasal 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Kalau kita yang jahat saja masih bisa buat dosa, kesalahan, bisa ngomong salah, ya, masih bisa buat yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapa yang di sorga, Dia tidak pernah buat salah kepada kita. Dia pasti memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Tuhan yang berjanji akan memelihara dan menyertai kita selamanya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau manusia berjanji bisa bohong, bisa nunda. Tapi Tuhan berjanji dan Dia menepati janjinya. Tuhan itu bukan manusia lah suka lupa, "Aduh, aku lupa janjiku." Dia bukan manusia yang seperti itu, saudara. Dia berjanji dan Dia ingat janjinya. Jadi apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan lagi? Kalau Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya, kalau Tuhan yang janji dan tidak pernah lupa janjinya, lalu untuk apa kita khawatir, Bapak Ibu? Orang khawatir itu karena tidak mempercayai Tuhan. Haleluya. Orang khawatir itu karena dia tidak percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia, dan dia selama ini dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi saya percaya ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita akan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan, saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Wow. Jaminan pemeliharaan Bapa itu ada bagi saudara. Yang kedua itu gini, bahwa kekhawatiran itu musuh iman. Kekhawatiran itu musuh iman. Ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk mendahuluinya ke seberang, lalu mereka menggunakan perahu, lalu Tuhan Yesus sendirian untuk berdoa di sebuah bukit. Dan Alkitab berkata waktu jam 3 subuh, masalah datang karena gelombang akibat angin sakal datang. Maka Alkitab berkata, perahu murid-murid hampir tenggelam karena airnya sudah masuk ke dalam perahu. Yesus suruh mereka menyeberang, dan mereka dihantam gelombang besar. Mereka dihantam angin sakal. Pertanyaan saya begini, kira-kira Yesus tahu nggak bahwa mereka akan menghadapi badai? Kira-kira Yesus tahu nggak bahwa mereka akan takut? Tahu. Tapi Yesus suruh mereka menyeberang.
Dan Alkitab berkata Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, menghampiri mereka. Tapi murid-murid melihat Yesus, bukan lihat Tuhan, tapi lihat hantu. Mereka berkata, itu hantu. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab dengan jelas berbicara kepada kita. Murid-murid mengira Yesus hantu. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kekhawatiran dan kecemasan membuat kita tidak bisa lihat kemahakuasaan Tuhan. Kekhawatiran dan kecemasan itu seperti Bapak Ibu sedang mengkerdilkan kuasa Allah. Dan bagi saya ini orang bodoh banget. Kalau kita mau mengizinkan kekhawatiran dan kecemasan yang menguasai kita, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi. Itu seperti kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Seperti Bapak Ibu berkata, saya nggak percaya. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu menghidupi, percaya kepada firman Tuhan, bersyukur, dan selalu berkata, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Dan Alkitab berkata begini, ketika Petrus melihat Yesus, Yesus berkata, ini aku. Ya, jangan takut, ini aku. Dan ketika Petrus berkata, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan. Lalu Tuhan berkata, datanglah. Dan Petrus keluar dari perahu. Lalu Alkitab berkata dia berjalan selama matanya tertuju kepada Tuhan. Selama dia percaya kepada Tuhan. Maka dia berjalan di atas air. Wow. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus berjalan di atas air. Orang yang percaya kepada Tuhan pun juga bisa berjalan di atas kemustahilan. Amin. Dan Alkitab berkata selama Petrus fokus kepada Yesus, maka dia tetap berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasa main di perasaan, merasa tiupan angin, lihat persoalan, lihat badai, maka Petrus tenggelam. Ketika Petrus main di perasaan, dihinggapi ketakutan, dihinggapi kekhawatiran, maka dia tenggelam. Ketika Bapak Ibu main di perasaan, melampaui percaya kepada Tuhan, maka imannya lemah. Ketika iman kita lemah, maka perahu kehidupanmu, perahu bisnismu akan tenggelam. Perahu pelayananmu akan tenggelam. Wow. Memang Petrus berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan tegur dia, kamu orang yang kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya dihitung sama dengan tidak percaya. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 32. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Kita ini kalau masalah datang langsung teriak-teriak, aduh. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya, main di perasaan, rasa tiupan angin, lihat masalah, rasa ada masalah, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Bukan tidak percaya, kurang percaya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu pun menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Wow. Kenapa Yesus larang khawatir? Karena kekhawatiran hanya melemahkan iman kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kekhawatiran hanya melemahkan iman kita. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu belajar bahwa kekhawatiran itu musuh iman.
Jadi untuk cara mengalahkan kekhawatiran adalah percaya firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah berkali-kali. Sekarang ini kita bisa masuk di YouTube dan dengarkan khotbah dengan model apapun kita dengarkan di sana. Supaya menghilangkan kekhawatiran kita. Baca firman. Masuk dalam doa. Maka Anda dan saya akan melihat terobosan demi terobosan besar yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Hal yang pertama tadi saya jelaskan, menghilangkan kekhawatiran adalah mempercayai pemeliharaan Tuhan. Adanya jaminan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah kekhawatiran. Ingat, kekhawatiran adalah musuh iman. Dan yang ketiga adalah kekhawatiran itu mengakibatkan penyakit. Berapa banyak yang mau penyakit dalam hidup saudara datang setiap hari? Yang mau? Tolong raise hand. Berapa banyak yang tidak mau sakit? Yang tidak mau sakit, angkat tangan. Yang mau sehat-sehat saja, angkat tangan. Wow. Ingat bahwa kekhawatiran mengakibatkan penyakit. Memelihara kekhawatiran sama halnya memelihara penyakit. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Memelihara kekhawatiran. Itu sama halnya dengan memelihara penyakit. Karena orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan membuat jantungnya akan berdebar-debar. Membuat dia gampang kaget. Membuat gampang putus asa. Gampang lemas, mau pingsan, tangan berteringat, jantung berdebar-debar, malam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan mengakibatkan penyakit-penyakit kronis. Berkali-kali saya doakan seseorang, dan ketika doakan orang itu, Roh Kudus selalu berkata, orang ini khawatir. Orang khawatir itu karena mencoba mengambil bagian yang seharusnya bukan bagiannya. Dan tadi saya katakan memelihara kekhawatiran sama saja dengan memelihara penyakit. Mulai hari ini, saya berdoa supaya roh kekhawatiran tinggalkan saudara, dan Tuhan berikan kepada Anda dan saya roh, yaitu iman, melalui firman Allah sehingga Anda kuat. Karena Amsal 12 ayat 25 bagian A. Amsal 12 ayat 25 bagian A berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran itu bisa membuat Bapak Ibu dan saya punya tulang bungkuk. Kalau orang tulang bungkuk itu orang sakit, saudara. Dan kekhawatiran ada di dalam hati. Gak bisa dilihat, tapi bisa menampilkan mukanya cemberut, orangnya sakit-sakitan. Kalau Bapak Ibu mau hidup dalam kesehatan yang prima, maka hiduplah dalam ucapan syukur, percaya firman Allah, perkatakan firman. Kenapa kita ada di grup Speak the Word? Bapak Ibu yang perkatakan firman setiap hari, saya percaya Anda sehat, Anda kuat. Saya percaya Anda akan mengalami yang namanya kekhawatiran tidak datang dalam hidupmu, tapi Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa di mana Anda akan melihat kingdom supply. Kekhawatiran tidak memberi keuntungan apapun untuk hari esok. Bahkan sebaliknya, justru membuat kita rugi secara rohani, rugi secara jasmani. Satu waktu saya melayani seorang anak muda dan dia seorang businessman. Ketika dia ngomong dengan saya dan saya lihat setiap perkataannya penuh dengan kekhawatiran. Dan saya katakan begini, bagaimana kamu pimpin teman-teman kamu, orang-orang yang dipercayakan datang kepada kamu. Bagaimana kamu bisa menghandle hal-hal besar, tapi cara ngomong kamu seperti ini. Dia kaget. Dia kaget. Dan dia berkata begini, wow, ternyata selama ini perkataan saya salah. Saya katakan begini, dari perkataan kamu sangat penuh kekhawatiran. Tapi saya lihat kamu datang pakai mobil bagus. Secara luar kelihatan kamu sangat bagus, tapi dalam hatimu kamu penuh kekhawatiran. Itu berbahaya bagi kamu. Berbahaya bagi kesehatan kamu. Dan dia katakan, saya punya problem dengan ginjal, Pastor. Dan ginjal saya menurut dokter sudah akut. Saya tanya berapa lama? Baru 2 tahun ini. Bayangkan ketika Bapak Ibu pelihara kekhawatiran, nggak butuh waktu lama. Hanya dalam waktu 2 tahun. Anda punya ginjal, tidak bisa menahan itu. Tubuh Anda bereaksi. Tapi ketika saudara sehat, maka Anda akan lihat perkara besar. Ketika saya doakan dia, saya katakan begini, mulai hari ini, katakan yang baik karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Menurut Amsal 18 ayat 21. Lalu dia mulai memperkatakan yang baik. 2 tahun kemudian saya ketemu. Dan saya lihat orangnya segar. Waktu ngomong saya lihat, wow, ngomongnya baik. Dan saya tanya gimana dengan ginjal. Ketika ketemu pastor 6 bulan kemudian ketika saya periksa, dokter katakan bahwa ginjal saya mulai baik. 1 tahun kemudian, lebih baik. Dan hari ini, ginjal saya sudah sembuh. Wow.
Kalau tidak bisa ditanggulangi dengan baik, maka itu akan berakibat fatal, saudara. Dimulai dengan kekhawatiran. Kekhawatiran membungkukkan tulang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan tulang. Kekhawatiran akan membuat kita rugi secara rohani, rugi secara jasmani. Ketika Anda sakit, nggak bisa kerja. Ketika Anda sakit, nggak bisa pelayanan. Ketika Anda sakit, Anda nggak bisa lihat anak-anakmu dengan baik. Betul? Alkitab berisi janji-janji Allah bagi kita. Dan saya percaya janji-janjinya adalah ya dan amin. Setuju? Karena itu janganlah khawatir. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk ragu-ragu dengan janjinya. Tuhan suruh kita percaya. Karena orang yang khawatir adalah orang yang meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya begini, bagi kita sekarang. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Bagaimana seharusnya sikap kita? Yang harus kita lakukan ketika ada masalah. Dalam kesulitan. Padahal Yesus melarang kita khawatir. Saya lihat begini bahwa ada 3 B yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah berserah. Katakan, saya harus berserah kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dan saya harus, bagaimana supaya saudara dan saya melarang supaya kekhawatiran tidak datang dalam hidup saudara. B yang pertama adalah berserah kepada Tuhan. Katakan berserah. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berkata begini. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau Bapak Ibu tidak serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Anda akan ditelan oleh setan. Ayat 7 dan 8 itu ada kaitannya, saudara. Ketika Bapak Ibu tidak serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan ditelan oleh setan. Tapi ketika Bapak Ibu serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka kita akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya tidak katakan bahwa Anda tidak merasa khawatir. Saya katakan bahwa semua orang dari tua sampai yang paling muda akan mengalami kekhawatiran. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika Bapak Ibu khawatir, maka serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Wow. Maka Tuhan akan pelihara kita, atau sebaliknya, setan akan menelan kita. Menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kepada Tuhan. Itu tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Maka kita harus berserah kepada Tuhan. Saya latih ini bertahun-tahun. Ketika ada masalah, saya tidak pernah ngomong. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, aku serahkan masalah kepada Tuhan. Saya pilih mengucap syukur. Saya pilih memperkatakan firman. Saya pilih supaya mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa pendeta diurapi seperti apapun tidak ada masalah. Saya ngajar Bapak Ibu ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, satu neraka serang saudara. Tapi Tuhan ingin melihat kualitas nilai rohani muncul di tengah-tengah situasi itu. Di saat orang ngomel, di saat orang menyalahkan keadaan, Anda pilih mengucap syukur. Anda pilih percaya, Anda pilih yakin. Anda tidak memilih mengkhawatir kepada Tuhan. Tapi Anda pilih untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa. B yang kedua itu berdoa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk Bapak Ibu, kalahkan kekhawatiran adalah dengan banyak berdoa. Katakan, kalahkan kekhawatiran dengan banyak berdoa. Wow. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika Bapak Ibu berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Ingat, setiap kali Bapak Ibu datang berdoa, taruh dalam pikiranmu, jawabannya ada ya, tidak, dan tunggu. Haleluya. Taruh dalam hati Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjanjikan apabila kita minta, maka kita mendapatkan. Kita mencari, kita menerima. Kita mengetok pintu dibukakan. Matius 7 ayat yang ke-7. Jadi yang Tuhan inginkan adalah tetap berdoa.
Karena hanya dengan menantikan pertolongan Tuhan, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Wow. Dengan menantikan janji-janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Yang pertama tadi itu adalah B, yang pertama itu adalah apa? Berserah. B yang kedua itu adalah apa? Bapak Ibu, bersyukur. Dan B yang ketiga, maksud saya, B yang kedua itu adalah berserah. B yang pertama tadi itu adalah apa, saudara? Tetap berdoa. Dan B yang ketiga adalah bersyukur. Berserah, berdoa, bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetap bersyukur. Ada seorang hamba Tuhan. Dia pernah share dengan saya, dia berkata, Pastor, ada kalanya saya punya pergumulan begitu banyak. Jemaat juga nggak terlalu banyak. Tapi saya punya pergumulan, terutama dalam hal keuangan. Dan saya tanya kepada dia, tapi saya lihat Bapak baik-baik saja. Dia katakan begini, sudah kurang lebih 10 tahun terakhir ini, ketika itu terjadi, saya memilih untuk tetap ucap syukur setiap waktu. Dalam doa saya sudah jarang minta-minta. Saya pakai itu untuk kesempatan untuk Tuhan. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Dan saya katakan, terus apa yang terjadi? Dan dia katakan begini, sesuatu yang saya nggak pikirkan, Pastor. Selalu ada penyediaan Tuhan. Bahkan tidak pas-pasan, more than enough. Dan saya katakan begini, makanya saya lihat keadaan Pastor kelihatan baik-baik saja. Jadi selama ini Pastor melatih diri untuk ucap syukur setiap waktu. Dan dia katakan begini, dan bukan cuma saya untuk diri sendiri, sekarang saya ajarkan kepada jemaat untuk belajar ucap syukur setiap saat apapun keadaan mereka. Dan saya lihat jemaat yang tadinya miskin, sekarang mereka diberkati. Yang tadinya mereka biasa-biasa, sekarang mulai naik ke level yang sudah mulai lebih baik. Yang lebih baik menjadi lebih baik. Dan mereka sudah diberkati menjadi lebih baik. Dan mereka punya gaya hidup yang selalu ucap syukur. Saya percaya saudara dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan ini. Tetap mengucap syukur apapun keadaannya. Jadi bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja kita mengucap syukur, tapi justru dalam kelemahan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tekanan, dalam tuntutan, kita mengucap syukur. Jangan bicara sesuatu yang Bapak Ibu dan saya itu menyakiti hati Tuhan. Harus ucapkan firman Tuhan keluar dari mulut kita. Harus berdoa datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan Anda akan melihat bahwa masalah bukan lagi jadi masalah, tapi masalah diubah Tuhan menjadi keadaan, menjadi kendaraan untuk membawa kita cepat sampai kepada tujuan. Dan jika masalah ada, karena akan diselesaikan oleh Tuhan. Yesus berkata, dia menjadi miskin supaya kita jadi kaya, dia menjadi sakit supaya kita disembuhkan, dia menjadi lemah supaya kita dikuatkan. Artinya Tuhan menyediakan kepada kita jalan keluar, kan itu Bapak Ibu. Karena itu buang kekhawatiran. Supaya Bapak Ibu memiliki semangat untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa kekhawatiran itu akan menghambat langkah Bapak Ibu, membuat kita malas doa, membuat kita malas baca Alkitab. Ada kalanya kita baca Alkitab, bukan kita yang baca Alkitab, tapi Alkitab yang baca kita karena kita tidur di atas Alkitab. Ya. Itu karena terlalu banyak khawatir, saudara. Tapi orang yang bergairah itu akan tetap semangat. Ya, Bapak Ibu saya lihat bangun pagi-pagi, ya datang menyembah Tuhan pagi-pagi, itu tanda bahwa Bapak Ibu semangat dengan Tuhan. Buang kekhawatiran dan tetap semangat dalam mengikuti Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kekhawatiran tidak akan melenyapkan kesedihan esok hari, tetapi akan menghilangkan kegembiraan hari ini. Wow. Kekhawatiran itu tidak akan melenyapkan kesedihan hari esok, tetapi menghilangkan kegembiraan hari ini. Kalau Anda sedih hari ini, maka itu menghilangkan kegembiraan hari ini. Tapi kalau Anda mengucap syukur, maka Anda akan melihat berkat akan diperintahkan datang dalam hidup saudara. Kita tidak ditentukan untuk hidup dalam kekhawatiran, tapi kita ditentukan untuk hidup di dalam iman,
dan percaya kepada Tuhan. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini, tulis di kolom komentar. Saya sungguh diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Janji-janji-Mu ya dan amin. Hamba berdoa dan aku usir setiap roh kekhawatiran. Kalau Anda lagi khawatir, angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada. Kalau Bapak Ibu sedang ada dalam kekhawatiran, adalah masalah. Dan Anda khawatir, nanti begini, nanti begini. Anda mencoba menerka sesuatu yang belum pasti. Sehingga membuat jantungmu berdebar-debar, Anda sakit. Membuat malam tidur tidak nyenyak. Hari ini katakan, hari ini aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidupku. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini aku usir setiap roh kekhawatiran. Dan aku katakan, out dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan turun bagi umat-Mu. Mereka berdiri dan menjadi kuat. Dan mereka akan melihat perkara-perkara besar. Tuhan, aku lepaskan kekuatan iman kepada mereka. Untuk mereka menghidupi kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan mereka. Menghidupi kebenaran. Dan kebenaran itu memberikan kekuatan kepada mereka. Kebaikan dan anugerah Tuhan turun bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpahi mereka. Memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa kepada umat-Mu. Sehingga pagi hari ini kami dapat hal-hal rohani. Yang membuat kami tetap kuat dengan Engkau. Jauhkan kami daripada hal-hal yang membuat kami khawatir. Membuat kami ragu, membuat kami bimbang. Tapi biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa juga untuk Elsa